أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Ayat yang tadi saya bacakan adalah tentang penciptaan manusia, yang mana manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berasal dari saripati tanah, yang mana kemudian saripati tanah tersebut dijadikan air mani, yang mana air mani itu hina tapi menjadi makhluk yang mulia. Kemudian air mani tersebut dijadikan segumpal daging, dan daging tersebut dijadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang tersebut dibalut dengan daging sehingga menjadi makhluk yang sempurna. Di mana manusia adalah makhluk dan Allah adalah Khalik. Jadi manusia harus menuruti perintah Allah, dan di mana jika ia ingkar atas perintah Allah, dia akan dihukum di akhirat kelak. Kenapa manusia disebut makhluk yang Kenapa manusia disebut makhluk yang mulia? Karena dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa izqulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jika dijelaskan ayat tersebut, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Kenapa tidak malaikat gitu menjadi khalifah? Karena manusia memiliki akal sehingga menjadi makhluk yang mulia. Kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Qul huwallazi itu bismillah, coba. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Tadi saya ayat Tadi ayat yang saya bacakan Sok lanjut. Tadi ayat yang saya bacakan menjelaskan tentang potensi manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, di mana Allah memberi 3 elemen, yakni pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Ketiga elemen tersebut digunakan untuk belajar, dan mana jika mata kita atau telinga kita menyerap suatu ilmu, kemudian ditransfer ke hati dan menjadi sebuah ilmu. Terus? Dan ketiga elemen tadi harus sinkron. Yang mana contohnya, jika mata melihat dan telinga tidak mendengar, maka kita tidak akan mendapatkan ilmunya. Jika mungkin sebaliknya. Ketika mata kita melihat, telinga kita mendengar, tapi hati tidak menerima, nah, tidak akan mendapatkan ilmunya. Kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi Kita lanjut ke ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Yang mana tadi ayat yang saya sebutkan menjelaskan tentang nafsu-nafsu manusia, yang mana nafsu manusia itu ada 4. Yang pertama nafsu lawamah, terus nafsu supiyah, nafsu amarah, dan nafsu mutmainnah. Nafsu lawamah itu dikenal dengan merupakan satu nafsu dasar ada pada diri manusia,
nafsu ini merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan biologis, yakni makan, minum, dan syahwat. Yang mana makan dapat menyembuhkan lapar kita, minum dapat menyembuhkan haus kita, dan syahwat dapat memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua adalah nafsu subiyah. Nafsu ini biasa dikenal dengan istilah nafsu duniawi, yaitu nafsu cinta terhadap masalah-masalah keduniaan seperti kekayaan atau harta dan tahta wanita. Nah, jika kita tekun di dalam nafsu ini, kita dapat memiliki sifat hubbud dunia, yang mana bisa melupakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah nafsu amarah, yang mana nafsu ini bisa dikenal sebagai emosional yang berlebihan. Ketika kita mendapatkan cacian atau makian, mungkin karena atau ujian, yang mana nafsu ini bisa dikenal sebagai emosional yang berlebihan. Ketika kita mendapat suatu cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersedih atau marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak bersalah. Ketika ia cinta kepada hambanya, maka ia akan mengujinya untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah nafsu mutmainnah. Nafsu ini merupakan nafsu yang benar-benar baik karena orientasinya adalah aspek spiritual yang mengarah kepada kebijakan. Dengan nafsu ini, seseorang akan terdorong untuk melakukan ibadah, zikir, ataupun berbuat baik sesama manusia. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang mana ayat yang tadi saya bacakan menjelaskan tentang nafsu manusia atau nafsu manusia. Skip. Ya, nafsu manusia terbagi dua, yakni ada nafsu takwa dan nafsu fujur. Yang mana nafsu takwa adalah seperti syukur, sabar, ataupun nafsu manusia terbagi dua, yakni ada nafsu takwa dan nafsu fujur. Yang mana nafsu takwa seperti sabar dan bersyukur dan lain-lainnya. Yang terus nafsu fujur seperti berlebih-lebihan atau mubazir, ya, dan lain-lainnya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sabar. Yang mana dalam Al-Quran dikatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Jadi orang-orang yang sabar itu dikatakan dalam Al-Quran, ketika ia mendapat musibah, ia dikembalikan kepada Allah dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa janjinya oleh Allah kepada orang-orang yang sabar? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika. Nah, di sana mereka adalah orang-orang yang mendapat salawat atau magfirah di dalam kitab Jalalain, mir rabbihim dari Tuhannya, dan rahmah kasih sayang, yakni nikmat-nikmat yang lebih besar dari Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Terus. Dan kenapa sih orang Islam itu harus sabar? Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, ad-dunya sijnun lil mu'minin wal jannatu lil kafirin. Bahwa dunia itu adalah penjara bagi mukmin dan surganya bagi orang kafir. Kenapa begitu? Karena mukmin diberi peraturan yang begitu ketat oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh untuk mengabdi atau menaati perintahnya, sedangkan kafir tidak. Kemudian untuk sifat manusia yang jeleknya saya akan menjelaskan tentang tabzir. Apa sih itu tabzir? Menggunakan atau membelanjakan harta pada hal yang tidak perlu. Jadi berlebihan gitu dalam menggunakan harta, dan mumpung ada uang gitu, kita bisa menghambur-hamburkannya. Padahal dalam Islam kita harus belajar menabung ataupun memanfaatkan barang itu atau uang itu untuk masa depan kita. Siapa tahu nanti depan ada yang barang tidak dibutuhkan. Contoh nih, kita sedang berwudu, tapi kita menghambur-hamburkan air. Itu adalah termasuk tabzir. Yang mana tabzir tersebut bisa mengakibatkan habisnya air di dunia ini.
Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat tadi menjelaskan tentang Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Kenapa sih harus karena apakah ibadah itu hanya salat saja? Oh, tentu tidak. Ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Yang mana ibadah mahdoh tersebut vertikal ke atas langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti sholat, puasa, atau naik haji, itu termasuk ibadah mahdoh. Apa sih itu ibadah ghair mahdoh? Yaitu ibadah ghair mahdoh adalah ibadah horizontal, yakni berbuat baik sesama manusia. Contohnya seperti kita memberi sedekah atau zakat, memberi makan fakir miskin. Itu adalah suatu contoh perilaku ibadah ghair mahdoh. Contoh sederhananya ada. Contoh sederhananya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita makan, tapi kita niatkan untuk kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu amal ibadah atau pahala buat kita bekal di akhirat. Jadi jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Bisa menjadi besar. Dalam ibadah sholat pun kita tidak boleh semena-mena. Karena di dalam sholat itu terdapat syarat, rukun, dan syarat khusyuk. Oh, syarat diterimanya sholat. Apa sih syarat diterimanya sholat? Yakni dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? An ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun ka'annahu yaraka. Apa itu khusyuk? Ka'annaka an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah, tetapi jika engkau tidak mampu melihat Allah, seakan-akan melihat Allah, sesungguhnya Ia melihatmu. Jadi kumaha? Jadi jika kita tidak bisa melihat Allah, kita harus menekadkan di dalam hati seakan-akan Allah melihat kita. Terus definisi. Dan di dalam ibadah juga kita harus, di dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus takwa. Apa sih itu takwa? Non sih. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi karena Allah. Jika karena kita ingin dipuji oleh manusia, maka itu tidak termasuk takwa. Dan sekian. Tapi termasuk ri. Ya. Tapi termasuk ria. Sekian dari saya. Mungkin jika ada kekurangannya mohon maafkan. Jika ada kelebihannya mungkin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wa tanzur man qila. Lihat pembicaraannya, jangan lihat siapa yang berbicara. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.